Halo Sobat Platform, selamat siang, selamat pagi, sore, malam, selamat apapun dimanapun kalian berada. Semoga selalu bahagia ya. Nah, kali ini kita berada di episode 1 Podcast Pomuni. Tempatnya bercerita banyak hal seputar dunia perkuliahan dan hal-hal lainnya yang dekat dengan mahasiswa. Nah, sebelumnya kenalin aku Devita yang akan membersamai kalian semua di obrolan kita kali ini. Tentunya aku di sini nggak sendirian teman-teman. Aku di sini sudah dibersamai dengan narasumber yang super keren tapi tetap humble. Fun fact nih teman-teman, beliau ini memiliki nama yang bisa dibilang cukup unik karena mirip sekali dengan salah satu penjelajah asal Eropa di zaman dulu, penjelajah dunia, penjelajah benua yang bernama Bartholomeus Dias pakai Z. Nah, pembicara kita kali ini namanya Kak Bartholomeus Dias pakai S. Iya. Halo Kak Halo Dias. Devita, luar biasa sekali. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Kak hari ini? Luar biasa sekali dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya. Masya Allah. Oke, kesibukannya sehari-hari ini lagi ngapain nih Kak? Oke ya, kalau untuk kesibukan ya karena masih statusnya mahasiswa ya pasti hubungannya dengan kegiatan-kegiatan akademis. Cuma karena sekarang sudah maba ya. Maba? Ya, Apa itu mahasiswa maksudnya? batas akhir ya. Jadi Mahasiswa batas sudah akhir. tidak bolak-balik ke kampus lagi, Oke. banyak berkegiatan di luar kelas ya, seperti magang dan komitmen ingin menggarap tugas akhir seperti Oke, itu. tugas Ya, akhir. doakan tahun depan lulus ya. Amin. Semoga dilancarkan selalu ya Kak Oke, amin kehidupan amin. Terima perkuliahannya kasih. dan kedepannya. Amin amin. Oh ya, tadi udah menyinggung maba mahasiswa batas akhir dari prodi mana Kak? Oh iya, kalau untuk prodinya sendiri saya dari prodi manajemen pemasaran atau kerennya tuh Wow. marketing management Wih, ya. marketing manajemen. Ya, dari Fakultas Vokasi. Wah, di vokasi UNY ya Kak. Vokasi UNY. Ya, walaupun letaknya bisa dibilang jauh sekali dari kampus pusat, tapi tidak menghalangi untuk berprestasi, betul Siap, Kak? siap. Iya, fun fact lagi nih teman-teman, banyak banget fun fact-nya kita kali ini. Hadias walaupun sudah maba, mahasiswa batas akhir, ini entah kenapa ya, setiap hari di timeline Instagram saya masih banyak sekali berseliweran, Berseliweran. masa berkeliaran, berseliweran poster-poster yang ada Kak Diasnya jadi pemateri di acara PKM, di acara pembinaan mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya. Itu betulan Kak Dias kan? Ya, itu ya sepertinya bukan saya. Kak Saya Dias dua kan? orang. Gitu ya. Ya, itu Mas ya luar biasa sekali Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bisa tetap dan selalu produktif sampai nanti lulus. Amin. Amin. Ya, jadi pokoknya Kak Dias ini super produktif. Nah, Kak Dias ini adalah salah satu mahasiswa KIP kuliah yang tentunya hal ini melatar belakangi admin-admin platform ini mengundang Kak Dias untuk jadi narasumber karena kali ini di episode 1 kita akan membahas tentang disubsidi negara dibalas apa. Nah, balas apa? Iya. Jadi seperti yang kita tahu, mahasiswa KIPK yang menerima program beasiswa ya dari pemerintah itu difasilitasi banyak sekali hal, mulai dari biaya pendidikan yang free, gratis, lalu juga diberi uang saku bulanan satu semester setiap semester yang itu sangat menutup kebutuhan. Lalu juga diberi program-program kadang ya Kak, ada program pelatihan, pengembangan diri, dan lain sebagainya. Tapi masalahnya masih banyak sekali mahasiswa KIPK yang justru malah bertanya-tanya, Kak, ini kan aku KIPK harus gantiasa meningkatkan prestasi akademik ya. Tapi apakah dengan aku menjadi mahasiswa kupu-kupu nih kuliah pulang yang penting IPK aku bagus itu udah cukup atau justru aku harus melakukan hal apa untuk layak sebagai penerima KIPK? Oke. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih ya Devita atas ya pertanyaan yang luar biasa sekali dan itu adalah pertanyaan yang sangat relatable dengan diri saya dulu pada saat masuk UNY ya. Ya. Dan dinyatakan sebagai penerima program beasiswa KIP Kuliah. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kementerian yang sekarang namanya Kementerian Saintek ya, yang telah menyediakan program yang luar biasa ini sehingga teman-teman yang mungkin saat ini masih
uh, struggle dengan Struggle. masalah keuangan, Ekonomi, ekonomi iya. tentunya, untuk bisa mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan itu. Betul. Em, dan saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi bagian daripada PIP Kuliah, karena tadi sudah kita sebutkan bahwa banyak sekali benefit yang kita dapatkan, dan kita tentunya tidak khawatir lagi, kita harus cukup fokus untuk menjalankan kewajiban kita karena pemerintah sudah memberikan haknya kepada Betul kita banget. seperti itu. Nah, kalau ditanya mengenai apa yang membuat kita merasa worthy atau merasa layak untuk menerima itu, tentunya saya rasa menjadi mahasiswa kupu-kupu itu tidak salah. Tidak salah. Namun harus kita, karena kita adalah mahasiswa ya, become more creative ya, more aktif untuk bisa mendapatkan output ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya ya, kita harus melakukan hal yang lebih dari sekedar hanya kuliah kemudian pulang, kuliah kemudian pulang ya. Apa tuh 4D, datang, duduk, diam, dengar ya kan. Nah ini suatu siklus yang menurut saya itu cukup template kalau misalnya. Dan sekarang kan Gen Z itu kan, kita kan Gen Z ya, Iya, Gen Z kita banget. tuh sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang boring gitu. Jadi kayak kita tuh mudah banget boring gitu loh. Betul banget. Kenapa kalau memang bisa melakukan hal-hal lain yang membuat kita tidak boring hanya sekedar 4D saja tadi ya, kita become more active. Kita harus cari hal-hal lain yang tentunya bisa meningkatkan kapasitas diri kita, pengembangan diri kita, kemudian tentunya meningkatkan produktivitas kita sebagai mahasiswa, tentunya juga terkhusus sebagai awardee daripada KIP Kuliah. Jadi kita harus lebih banyak eksplor, lebih banyak gerak. Jangan bahasa kerennya mager, malas gerak. Aduh, itu ini menjadi gelombang menurut saya di teman-teman, terutama yang generasi Z ya. Dan sekarang juga saya sendiri juga adalah generasi Z, dan itu adalah suatu barrier to entry untuk kita bisa menjadi lebih aktif lagi dan merasa worthy untuk bisa menjalankan kewajiban kita secara optimal sebagai penerima KIP Kuliah. Oke, jadi mahasiswa kupu-kupu tuh nggak salah ya? Nggak salah, karena ya dia tetap, karena kewajiban dia berkuliah ya adalah kuliah itu tadi. Iya, kuliah ningkatin IPK, prestasi, tetapi nggak hanya sebatas duduk diam mendengarkan apa tadi satunya? Iya. Datang, duduk, diam, dengar pulang. 4D 1P. Iya. Tapi juga kita harus meningkatkan skill-skill kita dengan cara tadi mencari jati diri ya, bahasa halusnya. Karena sekarang tuh informasi begitu cepatnya. Betul. Dan banyak sekali organisasi, perkumpulan, wadah yang bahkan bisa memberikan kesempatan pengembangan diri yang luar biasa, mulai dari course, kemudian bootcamp, kemudian sekarang ada kayak misalnya contohnya kayak itu dari ruang guru itu COC. Nah itu kan sangat kompetisi seperti itu kan betul-betul bisa membooster kita untuk bisa terus ya. Ini kita sudah punya punya wadah, sudah punya informasi. Kalau zaman dulu mungkin susah ya. Biasanya kita tarik ulur cari ke 30 tahun yang lalu gitu kan. Ya, bahkan kita untuk membaca koran saja harus membeli. Dalam artian kita harus cash on delivery untuk bisa mendapatkan informasi. Sekarang dari satu genggaman saja ya, dan kita sudah semudah itu mendapat informasi, kenapa tidak? Why not? Sudah sangat dimudahkan dengan arus kemajuan teknologi ini. Betul sekali. Benar-benar harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Udah dapat fasilitas dari negara, kuliah nggak bayar, dapat fasilitas internet yang cepat banget, nggak bisa diraguin ya. Sekarang sudah 5G, 5G. Super booster buat kita semuanya. Berarti kesimpulannya nih, nggak cukup untuk sebatas mahasiswa kupu-kupu, tapi kita juga harus beraktivitas sosial ya, Kak. Beraktivitas sosial, ya banyak sosial ekonomi itu kita sekarang sudah sudah diberikan kemudahan, dan kalau kita melewatkan kesempatan itu sayang banget guys. Iya, sayang banget Kak Dias. Aduh, apalagi sekarang kita dituntut untuk seperti meningkatkan berbagai skill biar di zaman kemajuan teknologi ini
Aduh, pokoknya harus bisa ahli di berbagai hal, Iya, terutama kerja tim, ya iya, nggak Kak? betul, iya. Kerja tim, public Public speaking, ya nggak speaking, Kak? iya, Dan itu benar. semua kadang harus kita dapatkan di luar Di luar kelas. kelas, bener banget. Iya, Iya, karena kita sekarang dituntut oleh perkembangan zaman. Kadang IPK pun udah nggak yang sepenting itu dalam tanda kutip iya, ya. dan aktif, benar. Kalau IPK kita bagus tapi skill kita Skill, kurang, experience, iya, CV, CV itu iya, penting CV. banget. Iya, Jadi benar-benar harus diseimbangkan antara aktivitas sosial dan iya, juga akademiknya ya Kak betul Dias. sekali Devita. Kalau dari pengalaman Kak Dias mungkin boleh diceritakan dulu dari awal jadi mahasiswa KIPK Oke, sampai akhirnya bisa merintis jadi mapres. iya, Silakan. oke, ya. Itu sebenarnya berangkat dari mungkin spark saya sebelum masuk dalam dunia perkuliahan. Karena memang base-nya saya sebelum kuliah itu sudah kerja ya. Jadi Oh. memang ada forsa dalam diri saya untuk kalau kuliah diberikan kesempatan untuk dapat KIP kuliah lagi, Iya. jadi saya harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Semaksimal I mean kita harus punya differentiation di antara yang lainnya, dalam artian berani beda, dalam berani beda untuk masalah prestasi, berani beda untuk masalah achievement, berani beda untuk mungkin a journey dalam kehidupan kita selama berkuliah, itu sudah saya rencanakan. Wow. Namun ya kan kita hanya berhak berencana, Tuhan Betul. yang melaksanakan, Tuhan yang memberikan eh, hal yang terbaik untuk Yes. kita, seperti itu. Dan dari awal maba saya memang sudah punya sudah punya intention, sudah punya interest terhadap dunia kepenulisan. Ya, dulu Wow. awal-awal saya mengikuti kayak perlombaan esai, tapi belum tentu menang sih. Cuma Oke. tapi di situ saya ngerasa kayak walaupun saya kan sekarang kompetisi ada yang bayar ya, walaupun saya bayar, saya rasa tidak ngerasa rugi, karena ya di situ saya trial and error terus. Oke. Nah, sampailah journey saya di tahun 2025 ini yang menjadi mahasiswa berprestasi utama jenjang diploma se-UNY. Nah, itu bukan karena saya hebat, tapi itu adalah proses dari awal, dari saya menjadi mahasiswa baru sampai sekarang mahasiswa batas akhir. Maba versi lain ya. Maba versi lain ya. Nah, itu adalah perjalanan atau proses yang panjang sekali, dan perlu perlu kesabaran, perlu konsisten, seperti itu. Namun ya dalam perjalanan juga kita tidak akan menuntut semuanya berjalan lancar. Pasti ada berbagai hal ya, tantangan, struggle yang saya rasakan sendiri, dan tentunya ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Kita kan nggak cukup sampai di sini saja tuh, ya kan? Kita masih panjang sekali ya. Kita masih muda, kita harus terus growth ya, dengan apapun yang kita dapatkan sekarang itu harus dijadikan sebagai batu loncatan untuk kita ketika. Dan saya rasa teman-teman yang sudah menjadi awardee KIP kuliah kan ibaratnya kita kan dalam otak ini kan pasti banyak beban ya, beban akademis, kemudian mungkin ada yang tadi struggle di masalah ekonomi, itu kan sudah tersisihkan ya. Setidaknya separuhnya ya. Separuhnya, tinggal beban akademisnya. Nah, Betul. sekarang waktunya untuk kalau setengahnya tadi mungkin sudah agak lebih ringan gitu ya, silakan didaya gunakan. Betul. Ya, beban spare beban itu tadi untuk bisa melakukan hal-hal lain, untuk bisa berprestasi, untuk bisa ikut berkompetisi. Ya, sebenarnya juga berprestasi itu bukan hanya tentang kita sering menang kompetisi ya, kita bisa contribute back to society, kita bisa memberikan kemanfaatan kepada orang di sekitar kita, kemudian kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, kemudian juga mungkin publikasi dan segala macamnya, itu juga termasuk prestasi. So ya, ini kita tidak perlu mengkotakkan dalam tanda kutip prestasi itu hanya di tentang lomba-lomba. No, kita harus tetap expand ke hal-hal lain yang tentunya juga punya kemanfaatan, seperti itu. Dan untuk makanya saya kan beberapa kali ya berkesempatan untuk bisa berdiskusi atau menjadi pembicara di kegiatan-kegiatan lain yang orientasinya adalah tentang prestasi. Ketika mereka sudah punya keinginan, ya sudah punya punya willingness gitu ya, punya kemauan, itu saya sudah sangat bersyukur. Karena ya mereka punya kemauan. Gimana kita mau bisa ke tahap yang ini tadi? Gimana kalau langkah satunya aja belum terloncati.
Karena saya pikir dulu kalau misalnya saya nggak mau dulu, ya Heeh. nggak akan seperti Iya sekarang. juga ya. Iya, jadi kita saya sangat menghargai ketika mereka mau. Nah, itu kita coba buat saya coba buat pace-nya dulu, kita kita motivasi, kita berikan pengalaman real yang harapannya bisa menjadikan salah satu tolak ukur bagi mereka seperti Oke. itu. Jadi langkah pertamanya itu mau dulu, Mau dulu, willingness-nya ada ada dulu. ya Iya, betul nanti sekali Devi. baru kita naik ke level-level selanjutnya Betul setelah ada sekali. kemauan. Iya. Tadi Kak Dias ngomong-ngomong soal kerja nih, kadang mahasiswa juga masih ada yang mengikuti part-time ya Iya. Kak. Nah, kadang kalau part-time dan kuliah juga itu Ya. kita tidak sempat ikut organisasi, tapi di sisi lain kami juga butuh part-time untuk Oke. masih memenuhi kebutuhan yang kemungkinan masih belum tercukupi. Oke. Nah, kalau menurut Kak Dia sendiri nih, apakah mahasiswa yang mengikuti part-time itu juga salah satu bentuk kontribusi aktifnya sebagai dia menjadi mahasiswa KIPK? Oke. Iya. Kalau berbicara tentang kerja, pasti kerja itu adalah sebuah pressure yang berbeda, gitu ya. Berarti pressure yang berbeda, berarti ada tambahan pressure bagi si mahasiswa KIP kuliah ini yang sudah kuliah kemudian berpart time. Nah, ini juga salah satu pengalaman saya. Saya dulu kan sebelum masuk UNY kan sudah berkuliah di daerah tempat asal saya, yaitu di Pontianak. Dan kebetulan pada saat saya berkuliah di sana, saya itu part time. Dan part time-nya itu dulu saya menjadi cleaning service di salah satu kafe yang ada di tempat saya berasal dulu. Nah ini dan saya merasakan betul karena pagi kuliah masuk shift jam 5, pulang kerja itu jam 1 jam 2 subuh. Besok seperti itu lagi. Nah ini kan menjadi saya merasakan betul bahwa itu suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Dan memang kita harus bentuk ketangguhan diri ya, terutama teman-teman yang sudah mengambil part time. Nah, kalau ditanya itu adalah sebuah kontribusi, tentu saya rasa adalah salah satu ya, karena dalam artian ketika kita punya willingness untuk kerja, karena kan kita kuliah, nanti selesai kuliah kan pengen kerja. Nah, ini kan salah satu experience menjadi part time itu adalah setengah ya, namanya juga a part of ya. Jadi setengah dari pekerjaan itu menjadi gambaran. Paling tidak ketika kita sudah selesai kuliah, sudah mendapatkan sudah menjadi kerjaan, ataupun nanti kita selama berkuliah ini kan sudah dibiayai oleh negara dan outputnya kita bisa kerja. Saya rasa kita tidak gelap. Kita sudah punya gambaran. Ya, benar. Kita enggak kayak ngawang-ngawang gitu. Saya dulu udah pernah part time. Jadi ya mungkin enggak jauh beda lah. Ya. Nah, jadi kalau memang bisa satu langkah lebih maju, why not? Ya, kenapa tidak seperti itu. Jadi itu termasuk salah satu kontribusi ya, bener Kak, banget, keaktifan di luar kampus. Di luar kampus, enggak hanya organisasi. Hanya organisasi. Ya. Yang penting kita semuanya ada kemauan untuk aktif. Betul sekali. Oke, Kak Dias. Kalau Kak Dias punya kesempatan untuk memberi satu pesan yang sangat penting pada mahasiswa KIPK, apa yang akan Kak Dias sampaikan? Nah, sekarang adalah kesempatan Kak Dias untuk menyampaikan untuk semua mahasiswa KIPK se-Indonesia. Oke. Ya, luar biasa sekali ya, teman-teman KIP kuliah di seluruh Indonesia. Kita sudah diberikan privilege ya. Kita diberikan privilege untuk bisa mendapatkan ya, karena di luar sana banyak sekali teman-teman yang tidak menjadi awardee KIP kuliah, yang bahkan mereka belum sempat mengenyam bangku pendidikan tinggi. Itu kita harus sangat bersyukur teman-teman. Dan saya rasa tadi di awal, apakah benar menjadi kupu-kupu? Benar, tapi belum cukup. Kita harus punya hal-hal lain yang tentunya berkemanfaatan untuk kita sendiri maupun contribute back to society. Jadi jangan hanya diam saja, kalian harus banyak melakukan hal-hal lain yang bisa meningkatkan skill ataupun growth mindset kalian, kemudian self development kalian itu harus benar-benar diasah. Karena saya merasakan sendiri selama ini sudah tahun keempat, itu tidak terasa sekali. Ya, walaupun mungkin ada banyak struggle, tapi itu 4 tahun itu bukan waktu yang lama saya rasa. Ya, itu pendek sekali. Jadi dan masa perkuliahan ini adalah menjadi titik balik bagi kita. Ya, berarti dengan sudah punya privilege, sudah memiliki titik balik ataupun nanti bisa meningkatkan
ya kemampuan kalian pada saat sudah lulus kuliah. Nah, itu kalian harus betul-betul manfaatkan. Jangan hanya sekedar hanya sekedar memenuhi ya Kewajiban. kewajiban, dan karena memenuhi kewajiban dan karena kalian sudah mendapatkan hak seperti itu. Karena tentunya saya yakin kenapa pemerintah memberikan kesempatan dalam beasiswa ini adalah agar lebih banyak lagi insan-insan yang tadinya tidak memiliki kemampuan untuk bisa self development Self-development. di perkuliahan, ya ini diberikan kesempatan kepada teman-teman semua. Dan journey dalam menjadi seorang mahasiswa KIP kuliah itu adalah hal yang luar biasa ya teman-teman. Kalian betul-betul manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlewatkan satu hal pun yang bisa untuk meningkatkan kemampuan kalian ya. Mulai dari cara kalian dalam pengembangan akademik sampai teman-teman nanti akan terjun ke masyarakat. Ya pastinya kita akan terjun ke masyarakat kan, Pastinya. bekerja dan segala macamnya. Dan tentunya juga ini saya yakin teman-teman yang mendapatkan WTKP kuliah ini tidak lain tidak bukan juga ada support dari orang tua atau keluarga. Nah itu berarti keluarga memiliki harapan yang besar. Ya, bahkan kata ada lagu apa namanya? Apa itu, Pak? Rumah ya. Rumah. Jadi iya. kita tempat terbaik kita untuk pulang itu adalah rumah. Nah jadi harapan orang-orang di rumah itu ada di teman-teman semuanya. Ya, jadi kalian di sini memiliki amanah dan tanggung jawab yang luar biasa sekali dari berbagai aspek gitu, dari pemerintah, kemudian diri kalian sendiri dan juga keluarga. Jadi teman-teman harus tetap catch up dengan semua hal yang menjadi amanah kalian. Jangan sampai lewatkan itu, teman-teman. Oke, wah panjang sekali pesannya dan semuanya sangat berisi, bermakna untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa dari pesan-pesan dari Kak Dias, kita sudah diberi wadah yang sangat besar untuk meningkatkan diri, meningkatkan skill akademik, apalagi pengembangan diri tadi, self development, dan kita disiapkan untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kami cukupkan sampai sini saja Kak Dias. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya untuk kita semua mahasiswa KIPK. Semoga program KIP ini tetap terus berjalan ya Kak. Karena memang terbukti sangat bermanfaat. Dari kita yang merintis dari nol sampai akhirnya memiliki setidaknya beberapa prestasi atau pengalaman yang bisa kami kembangkan lagi untuk dunia kerja ke depannya dan bisa terjun ke masyarakat tentunya. Oke, teman-teman, cukup sekian. Ya, di episode 1 ini, saya Devita dan bersama Kak Dias, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Podform episode 1. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Semangat selalu dan bahagia selalu. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.